Jadi bayangkan 50% ya dari perusahaan tech company yang the largest di Indonesia itu lahir pada saat krisis. Iya. Nah, kenapa bisa lahir di tengah krisis? Yang pertama, krisis itu membawa kreativitas. Entrepreneur yang bagus, yang punya mental yang kuat, dialah yang bertahan di sini. Dia akan mau adaptasi lah Dia dengan mau adaptasi. keadaan yang baru ini. Iya. Nah, ini yang menarik juga, dan ini kan salah satu pendiri dari Salt Ventures. Jadi venture capitalist yang banyak juga invest di startup-startup. Nah, mungkin teman-teman ada yang nonton ini dan punya bisnis yang mungkin jauh dari peranan teknologi. Cuma mungkin Dani bisa sharing salah satu contoh aja dari portfolio Dani nih misalnya. Kayak ini loh, lu bisnis media misalnya, lu bisa berinovasi dengan cara seperti ini. Nah, biar jadi mungkin teman-teman yang kayak gue bisnisnya F&B gitu, gimana cara gue berinovasi? Atau gue bisnisnya jauh lah dari gini, how can I innovate my business gitu. Contoh real your jadi portfolio. Contohnya gini, untuk bisnis mungkin balik dulu dari kacamata gue sebagai seorang investor ya. Kita itu selalu mencari bisnis yang memang di industri yang lagi bertumbuh. Kalau industrinya sudah shrinking, apalagi udah digantikan dengan new teknologi, ya itu pasti kita nggak akan investasi ke sana. Ya kan. Paling gampangnya lah, maksudnya untuk contoh buat teman-teman yang nonton. Misalkan ada produsen DVD, ya nggak mungkin kita invest. Aneh. Ya kan? Karena industri itu udah shrinking dan digantikan dengan teknologi yang baru. Contoh lagi, misalkan TV konvensional, ya kan. Sekarang mereka on the brink of downsizing, shrinking. Kenapa? Karena udah mulai digantikan oleh online, on demand platform kayak YouTube, Netflix dan lain sebagainya. Maksudnya, jujur teman-teman nonton ini nanti di YouTube, ya berarti kan nonton di YouTube, bukan nonton di TV komersial kan? Attention itu udah shifting. Betul. Bukan lagi ke TV konvensional ya, jadi udah mulai shifting ke sana. Nah, ya itu yang industri yang bisa dibilang lagi shrinking nih sekarang. Mereka bioskop lagi cari juga ya Dan ya. Sekarang siapa yang bisa nonton bioskop saat ini udah berbulan-bulan loh nih. Shrinking, tapi itu apakah ini shrinkingnya temporary atau ini permanen? Kalau permanen itu yang kayak tadi DVD udah digantikan dengan udah goodbye lah, nggak bakal balik. Kemudian apalagi mungkin industri-industri yang memang itu permanen sifatnya. Tapi kalau yang sifatnya itu temporary, ya itu jadi peluang yang sangat bagus, ya kan. Contoh misalkan kita ini sedang melihat bahwa kita sedang berinvestasi, ada salah satunya di Amazara, itu adalah brand fashion, ya brand fashion yang memang cukup terkenal, ya. Instagram followersnya kurang lebih 300.000 Instagram followers, dan foundernya Uma Hapsari itu juga she's a very brilliant entrepreneur. Yeah. Why we invest in the fashion industry in the midst of pandemic? Yang which is kalau kita lihat di US itu banyak fashion retailers itu yang collapsing, yang bankrupt. Nah, kenapa Dan? Ya kan? Nah, we have a research team juga. Kita punya tim analis, tim research, dan kita melihat juga, dan gue juga suka browsing, dan kita melihat bahwa ketika pandemi ini berakhir, kita kan selalu melihat kemana nih aliran uang akan mengarah. Ya kan? Kenapa? Karena prinsipnya tadi, ketika aliran uang itu mengarah ke satu aset prices, aliran aset price itu pasti akan menggelembung apapun itu. Ya, itu prinsipnya selalu seperti itu. Apakah mau cryptocurrency? Ya waktu itu kan itu satu aset price. Di mana itu diinjek uang terus, uang ngalir terus ke cryptocurrency. Akhirnya cryptocurrency menggelembung. Properti waktu tahun 2011, 2010 sampai 2014. Banyak orang yang ngalirin uang ke properti sektor, beli properti akhirnya menggelembung. Itu udah rumus pasti. Nah, jadi mungkin saya balik sedikit ke prinsip pertamanya adalah yang hilang pada saat pandemi ini, yang hilang itu adalah income, bukan wealth, bukan kekayaan. Beda antara income dengan kekayaan. Nah, yang hilang di pandemi ini itu adalah income. Maksudnya apa? Yang tadinya retailer ini dia terima income, misalkan 1 bulan dia terima 500 juta. Tiba-tiba pandemi terjadi,
akhirnya dia harus tutup toko itu, income-nya turun 90%. Misalkan. Ya. Nah, hilang kan income-nya 90% kan? Nah, kalau tapi yang tidak hilang itu adalah wealth. Contoh misalkan Mandy, saya yakin pasti punya deposito. Pasti punya cash. Saya juga begitu, punya deposito dan cash. Yang belum saya gerakin. Jadi wealth ini belum digerakin. Wealth itu digerakkan ketika kita sudah mulai confident terhadap ekonomi. Ya. Nah, sekarang ini kebanyakan wealth itu digerakkan itu kemana? Ke stock market. Makanya menggelembung stock market. Banyak, saya yakin, mungkin teman-teman yang lagi nonton ya, saya yakin mungkin this is your first time untuk investing di stock market. Kenapa? Karena melihat semua teman ya. Dan mungkin ada yang nonton juga yang melihat bahwa this is gue cairin deposito gue untuk masukin ke stock market. Pasti ada yang seperti itu. Artinya wealth ini digerakin itu ke stock market. Nah, kita menunggu sampai confident dari consumer itu membaik, baru wealth itu akan mulai digerakkan ke dalam real sector. Yang tadi itu kan. Nah, ketika wealth ini digerakkan ke real sector, based on our analysis, sektor yang awal-awal nih, salah satu sektor yang awal-awal itu mulai akan bertumbuh paling pertama itu adalah fashion, ya, cosmetics, ya, dan berhubungan dengan penampilan, mempercantik, dan wanita ya, dan ya, mempercantik atau memperganteng diri. Oke. Paling gampang kayak begini deh, men. Misalkan contoh ada satu karyawan yang tadinya terima gaji, misalkan 10 juta. Nah, tiba-tiba dia di cut sama perusahaannya, gajinya mungkin dipotong 50%, let's say. Ya. Jadi tinggal 5 juta dong. Dan nggak mungkin dia spend untuk bahan-bahan yang di luar daripada kebutuhan pokoknya dia. Iya, betul. Ya kan? Nah, tapi setelah ekonomi udah mulai bangkit, gaji dia mungkin udah balik lagi ke 10 juta, bahkan kalau ekonominya makin bagus, dia akan naik mungkin 15 juta. Ya. Nah, ketika orang sudah mulai ada uang sedikit lebih banyak di kantongnya dia, pasti hal pertama yang akan dia konsum, apalagi orang Indonesia itu orang yang cukup konsumtif, pasti dia akan beli sepatu, dia akan beli celana, dia akan beli baju, beli makeup, ya kan, kemudian beli jam tangan dan lain sebagainya. Benar. Nah, ketika aliran uang itu ngalir ke industri fashion, industri cosmetics, industri itu pasti akan bertumbuh. Itu industri yang akan pertama kali akan naik. Ketika pandemi ini berakhir. Nah, kalau orang itu mulai ada di kantongnya mulai ada uang sedikit lebih banyak, dia mulai cari apa? Biasanya dia mulai ngelihat motor atau mobil. Ya kan? Kalau orang mulai sedikit lebih banyak, pasti gue pengen beli motor nih, motor baru lah. Atau gue pengen beli mobil lah, gue pakai motor selama ini, udah ada uang lebih banyak, gue pengen nyicil motor, mobil. Ya, itu seperti itu. Kemudian kalau misalkan ada uang itu makin lebih banyak lagi, biasanya apa? Properti. Dia mulai mau pikir-pikir mau beli apartemen atau rumah. Ya kan? Consumer mindset journey-nya itu bisa menjadi refleksi terhadap industri mana yang akan bertumbuh ke depannya setelah pandemi ini berakhir. Makanya that's the reason kita itu berinvestasi di Amazara. Ya, berinvestasi di Amazara. Kenapa? Karena dia sudah prominent di industri sepatu, khususnya wanita, yang targetnya itu adalah price point-nya kurang lebih sepatu dia itu ranging dari 80.000 per sepatu sampai 300.000. Jadi cukup affordable gitu. Pembeliannya e-commerce atau offline store? Online. Online. Ya. Okay. Dan itu yang kita cari titik, maksudnya kuncinya adalah itu. Iya. Jadi kemarin sempat di satu event yang namanya Finvoke Live yang kita itu, gue sempat bawa satu materi tentang growth hacking. Ya. Growth hacking ini kemarin-kemarin ini sebenarnya persepsinya agak sedikit dipelintir. Sebetulnya growth hacking itu pada esensinya itu adalah bagaimana kita menumbuhkan satu perusahaan, sales dari satu perusahaan atau penjualan ataupun traction atau apapun itu dari satu perusahaan dengan biaya yang seminim mungkin. Itu namanya menghack. Kita menghacking kan. Cuman terakhir-terakhir ini dipelintir gimana caranya kita bakar uang sebanyak-banyaknya untuk traction biar semakin. Sebenarnya itu salah. Prinsip awalnya growth hacking adalah seperti itu. Nah, Amazara ini bisa dibilang dia memenuhi prinsip growth hacking.
Amazara itu salesnya udah cukup tinggi, maksudnya. Compare to other company yang punya karyawan lebih banyak. Jadi Amazara itu dia beroperate itu hanya dengan 6 karyawan. Bayangkan. Sampai saat ini? Sampai saat ini dengan 6 karyawan. Karena kenapa? Semua presence dia adalah online. Jadi dia memakai prinsip growth hacking itu, dia menggunakan platform-platform, kemudian menggunakan Instagramnya dia. Menggunakan, ya mungkin kalau sekarang kalau mau growth hacking, mikir untuk bisa increase sales dengan cost yang semini mungkin bisa masuk ke TikTok. Ya kan? Betul. TikTok itu kan sekarang lagi algoritmanya lagi bagus, bahkan banyak udah mulai ada yang jualan juga di TikTok. Ya kan? Dani mau bikin TikTok bentar lagi, Dan? Kayaknya belum, soalnya masih. Purwadika soalnya baru coba bikin TikTok juga, coba, Dan. ya? Soalnya kita ngeliat emang temen saya menarik sih. Iya, Bong dan Andika sih dia udah mulai masuk. Oke. Bong sama Putra. Dan Bong lumayan tinggi tuh track ininya followersnya lumayan. Biasanya untuk pakai platform TikTok tidak berbayar pula, tapi bisa dapat chance untuk dapat awareness, bahkan dapet juga awareness. I see. Tapi kalau gue mungkin masih belum ya, kayak nanti masih suka untuk di balik layar dulu. Oke. Dalam artian maksudnya bukan berarti ini, cuman masih banyak urusan untuk ngurusin. Ngerti. Ventures. Oke, ngerti. Nah, tapi Amazara ini pakai platform TikTok. Amazara lagi sudah masuk. Satu lagi ada Sika. Sika itu cosmetics. Ya, lo invest juga ya di kosmetik ya. Dan dia juga sudah mulai masuk TikTok. Ya. Nah, contoh growth hacking yang paling gampang dan sudah terbukti itu adalah Kylie Jenner Cosmetics. Itu dia bisa dibilang growth hackingnya dengan menggunakan persona dari si Kylie-nya. Betul. Ya. Dengan sangat singkat, dia bisa akhirnya exit dari company-nya itu, dia jual 50% sahamnya dia. Itu kayak kalau nggak salah ini mungkin hundred of millions of dollars. Jadi berapa ratus juta US dollar. Berapa triliun? 700 juta kalau nggak salah. 100 million US dollar. 700 jadi hampir 10 triliun kan. Dia jual 50%, dan karyawan dia pada saat dia jual itu cuma 15 orang. Jadi dia menghack growth-nya itu dengan personanya dia, ya akhirnya bisa seperti itu. Nah, ini prinsip mindset inilah yang harus diterapkan oleh semua bisnis saat ini. Startup, terutama mereka yang bootstrapping, yang nggak pakai uang investor, ya. Mindset seperti ini yang saya yakin kedepannya yang akan membuat the next unicorn yang ada di Indonesia. Oke. Nah, coba gue recap dulu ya, Dan, supaya teman-teman juga bisa ngerti. Berarti yang menariknya di saat ini kita lagi dalam keadaan pandemik, ya kan? Krisis yang kita rasakan bersama lah semua sektor mungkin. Tapi yang pertama tadi Dani bilang, gimana caranya, pokoknya kalau misalnya in time like this, biasanya negara-negara cetak uang, ya kan? Lalu uang saat ini banyaknya adanya di stock market, makanya semua kayak saham lagi tapi once sudah gain trust, dia akan masuk ke sektor-sektor real ya. Jadi mulai mungkin balik ke sektor yang tadi fashion, segala macam, properti, consumer product. Jadi memang buat teman-teman saat ini juga harus mau beradaptasi, karena there is no way untuk bisa fight back tanpa inovasi juga ya. Gak cuma adaptasi sih, inovasi ya. Dengan adaptasi, innovate. Zoom is one of the company that yang successfully bisa innovate. Betul. Dan akhirnya kepake kan. Betul. Di saat kayak gini. Nah, selain harus innovate, juga harus ngerti ekosistem kita ini udah beda. Bener yang kata Dani, 5 tahun lalu beda banget environment-nya. Dulu itu dapetin duit investor very easy. What I know, semua orang pengen bikin startup. Bener. Ya kan, kebetulan Purwadika. Apalagi Purwadika. Purwadika punya program itu. A lot of good talents yang bisa akhirnya eventually bikin startup. Tapi jujur kalau misalnya cerita kita dulu adalah 5 years ago, mungkin itu semua lagi heboh tuh. Bikin startup. Tapi idenya itu saling sama lah, kurang lebih similar ya. Dan memang saat itu kayaknya kok gampang sekali gitu untuk dapat pendanaan tuh terlihat mudah. Apalagi euforianya tinggi sekali kan, karena kita nonton berita startup A diinvest ini, jadi kayak seolah tuh kayak FOMO, ya. Lu mau cepet kaya, lu mau cepet sukses, bikin startup. Sama kayak seolah-olah startup itu gampang. Padahal kan sebenarnya bisnis juga. Nggak gampang. Ya kata Dani bisa bilang gitu dulu, buang-buang duit aja. Nah, cuma sekarang yang kita lihat orang mulai ini nih, udah mulai sadar. Ya kan, startup itu juga tetap bisnis. Harus tetap dijalani dengan sebaik-baiknya. Dengan konsep bisnis. Konsep bisnis apa sih? Ya, at the end of the day, bisnis itu harus profitable. Betul. Kan itu esensi daripada membuat bisnis kan itu. Benar. Jadi kalau misalnya kalian cuman bakar-bakar duit doang ya sampai
kapan gitu kan. Yeah. Nah, makanya misalnya gue lihat juga di ekosistem saat ini investor juga udah mulai hati-hati gitu loh untuk invest gitu. Yeah, nggak betul. sembarangan lagi Betul gitu, banget. nggak secepat itu lagi. Betul. Nah, terus yang tadi Dani juga bilang menarik, yang pas gue tanya portfolio mana yang lo invest, salah satunya yang menarik adalah lo bahkan invest fashion industry di saat seperti ini, karena Dani percaya setelah ini selesai, konsumerisme itu balik lagi ke dunia fashion. Betul. Tapi gue agree sih Dan, soalnya kayak waktu PSBB nih, kita belum new normal. Terus terang keinginan belanja tuh turun banget. Turun drastis. Gue sampai ngerasa ngapain beli baju? Buat apa? Kita di rumah kok gitu kan. Bener. Tapi pas akhirnya PSBB dilonggarin, ini pandemi belum selesai loh istilahnya kan. Kita mulai akhirnya spending lagi. Ternyata pas dibolehin ke mall, walaupun pakai masker gitu ya, mau dilihat siapa. Pas masuk ke satu toko retail, duh kok jadi pengen belanja lagi. Apalagi diskon kan. Apalagi diskon kan. Bener. Nah, untuk kayak nyokap gue, my mom kan gak kemana-mana. Nah, dia punya keinginan belanja juga jadi menggebu-gebu. Justru enggak dong, karena dia di rumah. Waktu itu di rumah, tapi begitu ke mall belum, dia masih di rumah. Makanya dia belum ada. Iya, mama belum keluar sih. Jiwa belanjanya akan meronta-ronta tuh. Iya, kalau misalkan mulai tapi yang ke mall lucu, lagi. iya mungkin. Tapi yang lucu karena dia di rumah aja, dia jadi suka baking. Oh iya. Nah, jadi akhirnya dia spending duit dia tuh ke sana gitu. Tapi tetap bottom line-nya ya dia belanjanya ya di platform online juga kan. Iya, gitu. Jadi memang nggak salah ya. Iya nggak salah, memang kesana. Teknologi tuh udah nggak bisa dipisahkan lagi. Nggak bisa. Saat ini dan ke depannya. Iya, nggak bisa sih, betul. Menarik Dan. Nah, ini gue udah mau habis nih pertanyaannya kalau nih. If you can choose 3 nih, ya kan? Lo kan investor. Mari kita berandai-andai, ya kan? Kalau lo bisa invest 3 company, boleh di Indonesia, boleh di luar negeri, company apa aja yang lo mau invest? 3. Oh, kalau misalkan punya unlimited amount of money ya? Unlimited amount of money. Ini maksudnya hypothetically speaking. Betul. Okay. Dan why, jelasin kenapa why, ya Dan? Oke, yang pertama itu Amazon. Oke. Amazon, for sure. Kenapa? Karena dia itu pertama, Jeff Bezos, he is a magnificent founder. Dia bisa dibilang one of the greatest entrepreneur of all time, Jeff Bezos. Dia itu cara berpikirnya itu bukan sekarang. Cara berpikir dia itu 3 tahun lagi. Jadi dia itu udah hidup di 3 tahun sekarang, 3 tahun dari hari ini. Ya. Nah, karena inovasinya itu yang membuat Amazon itu sekarang bertahan, bukan hanya bertahan, tapi dia udah mulai memonopolize the market. Betul. Jadi Amazon is nomor 1. Nomor 1 Amazon. Kedua nih ya. TikTok. Iya, kalau dari China, I can say mungkin itu Tencent ya. Mungkin Tencent. Tencent itu juga dia inovatif dan terlebih adalah dia itu protect oleh government of China. Ya kan. Jadi pada banyak yang khawatir kan. Kemarin ini TikTok itu mulai di-ban di India. Dia kan udah di-ban di India. Kemudian di US itu kan juga udah mereka udah mau nge-ban. Ya. Tapi banyak yang mengkhawatirkan, wah TikTok ini bakal habis lah, bakal hancur, bakal menjadi the next Snapchat. Kan dulu Snapchat Instagram soalnya udah mau punya feature itu. Iya. Namanya Instagram Reels, ya. Cuman, betul. I don't think so. Kenapa? Karena dia masih ada market yang gede banget, yaitu di China. Jadi even though dia di-ban di negara-negara lain, at least di China itu dia akan tetap masih berjaya. Tetap menjadi nomor 1 social media kan. Nah kalau Snapchat beda. Snapchat itu kan datang dari US. Jadi ketika ada Instagram keluarin Instagram Story, ya udah habis. Dia nggak ada market. Benar juga. Nggak ada marketnya, nggak ada wadahnya. Iya betul. Nah, ya jadi kalau Tencent itu yang di China pasti mereka akan tetap bisa bergerak. Cuman karena dibatasi ya di ban, yaitu paling kekurangannya dia nggak bisa grow lebih besar lagi aja. Cuman dia tetap masih bisa ini. Apalagi Indonesia dengan China itu hubungannya itu cukup erat. Kita itu lebih dekat dengan China dibanding dengan US sebetulnya. Karena kenapa? Jarak secara location-nya, ya geo-economical location-nya itu kita lebih dekat ke China. Dan kita banyak infrastruktur kita itu yang dibiayai oleh China. Ya, this is another topic kalau kita bicara mengenai geopolitical thing ya. Soalnya
itu juga sekarang lagi berpengaruh banget, terutama ke Indonesia. Kenapa? Karena ketika terjadi geopolitical war antara US dengan China, Indonesia ini ada di posisi mana nih? Indonesia kan selama ini dia mengambil posisi tengah. Dia nggak berpihak ke siapapun, ya kan? Kalau Vietnam dia udah of course dia berpihak ke China, karena kan dia dibiayai banyak oleh China kan. Nah cuman ketika China nanti dia unggul atau misalkan US nanti gimana segala macam itu kan pasti ada implikasinya tuh. US election yang menang Trump atau Joe Biden itu akan ada implikasi yang cukup berat ke Indonesia, gitu. Nah, jadi ya kita harus lihat di sana sih. This is another topic, makanya kita udah. This is another topic. Inilah kalau orang pintar begini ya teman-teman Prodika ya. Jadi bisa belajar banyak dari Dani. Tapi oke, sekarang ini funnya aja nih. Tadi Amazon, because terus, Jeff Bezos Tencent. ya. Tencent, kedua, ketiga lokal lah. Dan Tencent itu kan juga masuk ke e-sports kan. Wah, e-sports lagi gila banget. Tencent. Nah, kemudian yang ketiga lokal dong. Yang ketiga lokal ya. Kita coba lokal. Kalau lokal, jangan yang lo udah invest. Apa? Jangan yang lo udah invest. Oke. Definitely mungkin either Kopi Kenangan ya, atau Gojek, itu sih dua itu. Kalau gue punya unlimited kan. Yes. Ini speaking of unlimited amount of money. Kopi Kenangan atau Gojek. Kenapa? Karena Kopi Kenangan dia bisa dibilang dalam tanda kutip udah hampir menguasai market untuk retail coffee. Coffee itu kan istilahnya ke drugs kan. Betul. Kita pasti akan every day you need coffee, yeah. This morning satu, nanti abis after lunch pasti satu lagi. Kalau gue ya, lu juga minum kopi? Gue minum kopi. Iya, jadi pastinya. Itu. Dan ya itu atau Gojek lah. Atau Gojek. Gojek juga ya, basically monopolize the market. Oke. Jadi tadi itu 3. Tapi kalau misalnya gue jadi lu juga, kayaknya gue pengen invest ketiga itu juga sih. Kan? menarik. Kalau kita punya banyak uang banget, ya kita akan invest ke sana. Betul. Dan siapa tahu dari teman-teman Prodika yang nonton udah dapet pelajaran seperti ini, ada inovasi baru, who knows ya kan? Karena siapa tahu dengan bisnis yang sekarang di-combine dengan teknologi, ada inovasi baru. Nah, itu yang menarik sih. Itu yang juga pengen gue tungguin gitu. Kedepannya ada apa lagi sih yang baru yang nggak pernah terpikirkan sebelumnya, gitu kan? Dan kita itu di South Ventures, terutama di industri venture capital, we are always at the forefront of innovation. Kita kan selalu support atau invest di perusahaan-perusahaan yang inovatif. Bukan seperti private equity atau yang lain sebagainya. Mereka kalau private equity udah perusahaan-perusahaan yang udah lebih mature. Oke. Nah, jadi kita selalu di sini selalu nunggu yang tadi, selalu nunggu nih inovasi apa lagi. Apalagi sih, ya. Apalagi nih yang bakal menjadi game changer di industri. Benar. Dan makanya juga semakin yakin, kayak gue sekarang semakin yakin, saat ini kan Prodika justru juga fokus untuk produce talenta digital. Nah, jadi kita selalu encourage banget people untuk learn at least digital. Apapun digital marketing, sekarang siapa bisnis yang nggak pakai platform? Itu salah satu growth hacking digital. Itu digital marketing. You have to learn digital marketing. Benar. Makanya menarik banget pelajaran hari ini. Nah, mungkin sebagai penutup, gue pengen minta Dani untuk kasih satu kalimat aja. Wah, satu kalimat penguat kepada teman-teman yang mungkin sekarang juga lagi struggling atau bagaimana, atau ya pokoknya motivate lah. Satu kalimat penutup dah. Apa ya? Satu kalimat penutup. Oke. Jadi mungkin buat teman-teman mau lihat ke kamera atau nggak usah? Lihat dong. Kameranya di yang sini. Yang mana? Ya? Ini ya. Oke. Jadi buat teman-teman yang sekarang sedang menjalankan usaha, bisnis atau startup, pertama harus menggunakan mindset yang namanya growth hacking. Ya, kemudian yang kedua itu bagaimana caranya bisa mengoperasikan bisnis secara efisien. Oke. Ya, dan don't worry, di setiap badai yang besar itu pasti selalu ada matahari yang akan bersinar terang gitu. Jadi tetap bergerak aja, don't stop moving, tetap bergerak aja. At some point of time kalian pasti akan ketemu satu titik di mana kalian bisa dari plateau habis itu menjadi multiplier growth-nya. Ya kurang lebih kayak gitu. Thank you so much Dani for your time. Thank you Mandy. Terima kasih, semoga sukses selalu South Ventures-nya. Thank you. Thank you for your time ya Dan ya. Bye teman-teman. Bye.